Rebo Wakasan itu rebo terakhir di setiap bulan. Sebetulnya tentang keterangan rebo Wakasan turunnya bahla atau berbagai macam keburukan itu bukan hanya pada bulan Safar saja. Di dalam kitab Faidul Qadir 9 jilid Syarah Al-Jami'us Shaghir, Al-Jami'us Shaghir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti 2 juz dijadikan 1 jilid. Sedangkan kalau Al-Faidul Qadir 9 jilid itu karya Imam Al-Munyawi. Di dalam kitab Faidul Qadir ada kalau tidak salah di juz kelima. Ada di majelisnya. Warna kitab yang saya punya warnanya hijau seperti karpet ini, hijau botol. Produk Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon. Ada hadits begini. Akhirul arbi'a fi kulli syahrin yaumun nahsin mustamirrin. Atau kama qala Rasulullah SAW. Hari Rebo terakhir di setiap bulan itu adalah hari nahas yang banyak kecelakaannya, banyak keburukan. Jadi kata Rasulullah, Rebo terakhir, akhirul arbi'a fi kulli syahrin yaumun nahsin mustamirrin. Setiap Rebo terakhir di setiap bulan itu adalah hari nahas yang banyak terjadi kesialan. Di dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami'us Shaghir. Jadi bukan hanya di bulan Safar saja. Tapi di setiap bulan kalau mengutip dari hadis tersebut. Kemudian bagaimana dengan sholat sunnah Rebo Wakasan? Tidak ada di dalam Quran dan hadis dalil yang valid tentang sholat sunnah Rebo Wakasan. Tapi ketika kita mengamalkan sholat sunnah hajat, sholat sunnah mutlak pada saat Rebo Wakasan, boleh-boleh saja. Tapi kalau nama sholat sunnah Rebo Wakasan, raono. Ya. Kemudian ada informasi dari para ulama ahlul haq min ahlil ma'rifah, para wali lah gampangannya, ulama yang sudah mencapai maqam wali, bahwa di malam Rebo Wakasan tersebut turunnya bahla sebanyak 360.000 jenis. Jenisnya banyaknya lebih banyak lagi kalau kuantitasnya. Kalau jenisnya 360.000 jenis bahla yang diturunkan ke langit pertama yang akan dicicil diturunkannya untuk setahun ke depan. Ini bukan tentang masalah hukum, tapi ini tentang masalah informasi. Dan informasi ini boleh-boleh saja untuk diperhatikan. Sebagaimana dalam hadis tadi, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Perhatikan oleh kalian tentang firasatnya orang-orang yang beriman karena ia melihat dengan cahayanya Allah. Ilham gampangannya gitu ya. Itu di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Kalau hadis yang tadi tentang firasat. Jadi kita boleh memperhatikan firasat wali, boleh, harus, bagus. Karena kalimat pertamanya ittaqu, takutlah, perhatikan oleh kalian. Begitu. Kita memperhatikan ilham yang diterima oleh sebagian para aulia Allah yang menyatakan di malam Rebo Wakasan itu di bulan Safar katanya ya. Itu turun 360.000 macamnya bahla untuk 1 tahun disebarluaskan di bumi ini. Itu sebagai informasi, bukan dalil hukum halal haram, bukan, itu cuma informasi. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi bahla-bahla yang mungkin saja itu benar. Ya, walaupun mungkin macamnya, banyaknya, kuantitasnya mungkin bisa saja berbeda informasinya dari kenyataannya, mungkin ya antar para aulia mungkin berbeda. Bagaimana kita menyikapinya itu untuk terhindar daripada bahla? Ada beberapa ajaran Rasul. Yang pertama doa. La yaruddul qada'a illa du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang mukmin,
Tidak ada yang bisa merubah qadha kecuali doa. Artinya doa ini bisa merubah qadha muallaq. Qadha itu ada dua, ada qadha mubram, ada qadha muallaq. Qadha mubram kullu nafsin dha'iqatul maut, contohnya setiap yang bernyawa pasti mati, tidak bisa berubah. Artinya konsepnya Allah yang tidak akan berubah pada saat menjadi realisasi atau qadar, bukan modar, qadar. Sedangkan ada qadha muallaq. Qadha muallaq adalah qadha konsepnya Allah yang bisa saja berubah, yang digantungkan dengan apa? Ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian dengan doa, la yaruddul qadha'a illa doa. Hadisnya sahih. Tuh. Ya. Jadi kita bisa meminta kepada Allah agar konsep yang buruk bisa dirubah menjadi baik dengan doa. Kemudian kita minta tolong dengan sholat. Dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika kita minta tolong kepada Allah supaya dihindarkan daripada keburukan, maka kita lakukan sholat hajat lidaf'il bala. Sholat hajat supaya terhindar daripada bahala. Sholat hajat itu silahkan untuk apa saja. Untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan rizki, sholat hajat. Untuk lidaf'il bala, sholatnya sholat hajat. Untuk supaya dapat calon atau jodoh, ya sholatnya sholat hajat. Tetap sholat sunnahnya sholat sunnah hajat. Maka sholat sunnah ini merupakan salah satu perisai untuk umat Islam dari bahla. Maka lakukan sholat sunnah hajat. Niatnya sholat sunnah hajat, mintanya doanya supaya terhindar daripada bahla dan minta kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Jadi kalau sholat sunnah secara qat'i dari Rasulullah, sholat sunnah malam berbukasan, tidak ada hadisnya. Tapi kalau sholat sunnah hajat ada hadisnya dan boleh diamalkan kapanpun, termasuk malam atau pada hari Rabu ukasan, pada saat duha atau di malam harinya boleh. Kemudian zikir bagaimana? Memperbanyak zikir. Kita harus luas pemahamannya. Di mana ada hadis qudsi kata Allah, ana ma'a abdi idza dzakarni, aku akan melindungi hambaku selama ia terus berzikir kepadaku. Jadi konteks zikir di situ adalah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah, memperbanyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan dari bala.